Selamat pagi teman-teman Oke Otomotif Channel. Jadi pagi hari ini teman-teman kita bahas masalah ring shaker atau ring piston ya. Jadi di sini bahan saya adalah piston GL Pro teman-teman. Dan ini kita sedang mengerjakan GL 100. Kita mau up ke GL Pro ya. Artinya nambah cc begitu teman-teman. Cuman di sini penting juga kita bikinkan video atau kita share ini teman-teman, yaitu cara menyusun ring piston pada GL Pro teman-teman. Jadi GL Pro, CB, GL 100 itu sama ya. Sebenarnya pada dasarnya sama aja. Artinya Honda misalnya Supra itu sama aja teman-teman. Cuman biar lebih spesifik aja karena banyak juga teman-teman yang nanya untuk bikinkan cara menyusun ring piston GL Pro. Oke teman-teman, sekarang kita bikinkan videonya tentang penyusunan ring piston GL. Baik teman-teman, jadi di sini kita pindah ke sini ya. Jadi untuk penyusunan ring piston ini teman-teman, ring ini terdiri dari 5 bagian ya. Yang pertama itu adalah ring oli atau ring spiral atau ring distribusi oli ya teman-teman. Oke, saya pindahkan kameranya teman-teman biar lebih jelas ya. Ya, oke, mantap. Kalau dari sini pas sekali teman-teman. Oke, sini ya. Ini saya ganti juga blok ya, satu set teman-teman sama piston yang untuk GL Pro. Jadi ini cara ini teman-teman, sebelum kita lanjutkan ke sini ya, cara ini adalah cara paling simpel untuk menaikkan cc ya, yaitu mengganti diameter piston menggunakan yang lebih besar ya. Oke, kita lanjut ke materi. Pertama teman-teman adalah ring distribusi oli atau ring spiral ya. Yang ini yang bentuknya seperti spiral ini ya teman-teman. Lalu ini adalah ring spacer atau ring tipis kita bilang gitu ya. Ini di bawah atasnya ring spiral begini teman-teman gitu ya. Sekarang kita praktikkan. Dan 2 ring kompresi ya, yaitu ring kompresi pertama dan ring kompresi 2. Ring kompresi pertama di sini teman-teman, ciri-cirinya itu adalah warnanya mengkilat seperti ini. Warnanya mengkilat, dan di pinggirnya ini teman-teman, di pinggirnya, bagian pinggirnya ini licin ya teman-teman, atau agak tumpul ya. Sedangkan ring kompresi 2 teman-teman, di bagian pinggirnya ini agak tajam ya, agak tajam, dan warnanya hitam atau ada yang agak ngedop ya teman-teman. Ini tergantung merek, biasanya kalau yang merek ori itu agak ngedop ya. Oke teman-teman, jadi sekarang kita mulai saja dari yang pertama, yaitu ring distribusi oli, ya. Di sini teman-teman, saya sih biasa sering pakai itu sistem in X in ya. Jadi untuk ring distribusi oli teman-teman, yang ini yang pertama itu menghadap ke in. Artinya sambungannya ini ya teman-teman, sambungannya ini ke in. Lalu ring spacer. Jadi ring spacer ini teman-teman kurang lebih 45 derajat ya, atau kita bilang itu tanda kali ya teman-teman, tanda kali. Jadi kalau di perhitungan itu atau penghitungan itu kali ya teman-teman, atau X gitu ya. Jadi kurang lebih 45 derajat yang ke kiri dan kanan teman-teman tentunya, artinya atas bawah lah ya, seperti ini. Nanti kita tepatkan lagi teman-teman, kalau memang kurang pas kita tepatkan lagi nanti setelah terpasang ya. Lalu ring spacer lagi yang atas. Jadi untuk menghindari ring ini patah teman-teman, tentu masukkan satu persatu ya dari relnya, artinya misalnya di rel paling atas dulu ini, lalu pindahkan lagi begitu ya. Tapi kalau untuk ring spacer karena dia agak tipis ya, lemas begitu ya teman-teman, jadi langsung saja diloncat juga tidak masalah teman-teman ya. Artinya kemungkinan untuk patahnya itu kecil ya begitu. Oke, seperti ini teman-teman. Ini kita naikkan dikit seperti yang saya bilang tadi, itu kurang lebih 45 derajat.
Begitu juga dengan yang kiri, kita naikkan teman-teman. Ini terlalu oh ya, kita turunkan dikit. Oke teman-teman, jadi posisi untuk ring distribusi oli itu berada di bagian in, atau menghadap ke karburator, atau menghadap ke jalur masuk bensin, begitu teman-teman ya. Yang di atas seperti di sini gitu. Lalu yang berikutnya adalah ring kompresi 2 teman-teman. Jadi ring kompresi 2 ini hadapnya itu adalah sambungannya ini menghadap ke X ya teman-teman, ini atau jalur knalpot begitu ya. Oke, jadi ring kompresi 2 teman-teman biasanya agak keras dan cepat patah begitu ya, tapi tidak semua sih gitu teman-teman. Jarang saya temuin yang patah, tapi untuk mengantisipasi ya kita masukkan satu persatu ya, artinya dari atas terus ke bawah gitu teman-teman. Apalagi teman-teman mau masang misalnya mesin pompa air ya, ring piston mesin pompa air itu bahaya sekali, cepat sekali patah teman-teman. Jadi harus satu persatu gitu ya, harus pelan-pelan. Baik teman-teman, yang di sini saya udah ambil alat bantuan gitu ya. Jadi ini kalau dia seperti ini, tinggal kita congkel dikit aja di bagian samping teman-teman seperti ini. Tapi tentu caranya hati-hati ya, biar tidak merusak ring piston ya. Lalu yang ring kompresi 1 atau ring kompresi pertama berada di paling atas, menghadap ke in lagi ya teman-teman. Oke, teman-teman bisa lihat di sini, ini sudah in, X, dan untuk olinya ke in lagi ya teman-teman. Itu makanya saya bilang in, X, in ya. Ini cara yang paling sederhana, paling gampang ya teman-teman. Dan untuk kebocoran ring piston itu juga agak sulit ya teman-teman, karena proses seandainya bergeser ring piston juga agak jauh jadinya begitu ya. Oke, kalau udah seperti ini teman-teman, tinggal kita pasang aja di motornya atau di mesinnya, di blok. Oke teman-teman, jadi untuk pemasangan piston ke stang piston atau ke motor ya, ke mesinnya begitu teman-teman. Ini menghadap ke karburator, dan yang kosong teman-teman ini menghadap ke X atau knalpot ya. Jadi teman-teman, seandainya innya ini nggak ada tulisan in ya begitu teman-teman, nggak ada, tapi ada tanda panah, berarti tanda panah itu menghadap ke knalpot ya, ataupun tanda titik gitu teman-teman. Biasanya tanda titik di sini itu menghadap ke knalpot juga ya. Oke, tapi kalau yang sudah ada tanda in seperti ini teman-teman ya gampang saja, berarti itu artinya masuk begitu ya. In itu artinya masuk. Oke, jadi di sini untuk pinnya, klip ya, untuk klipnya sudah saya pasang yang sebelah teman-teman, dan tinggal yang sebelah lagi ya. Sekarang kita pasang pinnya dulu. Oke, seperti ini teman-teman. Dan ini tentu kita lumasi ya, hampir lupa teman-teman, kita lumasi dulu lubangnya. Oke, dan pen piston kita lumasi juga pakai oli yang baru ya teman-teman. Nih, kita dorong pakai tangan aja bisa teman-teman, kita dorong pakai tangan aja bisa ya. Lalu kita pasang klip yang satu teman-teman. Sini saya gunakan tang ya bagi alat bantu. Jadi teman-teman yang masih pemula, sebenarnya walaupun kita sudah terbiasa juga teman-teman, perlu kita taruh lap ya di bawah sini untuk sebagai pengaman ya, agar seandainya di saat kita pasang klipnya ini dan terlepas begitu ya teman-teman, atau mental gitu ya, enggak masuk ke dalam ya. Jadi itu jadi kerjaan lagi ya. Saya contohkan ya, saya ambilkan lap dulu. Baik, di sini teman-teman, jadi seperti yang saya bilang tadi itu, kita taruhkan atau ya di bawahnya ini lap teman-teman. Ini sebagai pengaman aja, agar klipnya ini seandainya mental dan tidak masuk ke dalam ya teman-teman. Tuh udah selesai, gampang sekali ya teman-teman. Tentu pakai tang ya, kalau pakai tangan biasanya bisa terlepas teman-teman.
Oke, baru kita tarik lagi lapnya. Kalau sudah seperti ini teman-teman, tinggal kita lumasi dan kita pasang bloknya. Oke. Jadi sebelum teman-teman pasang blok ya, tentu harus dilumasi linernya menggunakan oli yang baru ya teman-teman, jangan pakai oli bekas. Oke teman-teman, mungkin itu aja ya. Kalau selebihnya banyak video-video kami yang lainnya ya, artinya pemasangan blok dan pemasangan secara sekomplitnya juga ada di video-video kami. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan bagi yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya ya. Aktifkan notifikasi loncengnya agar bisa terhubung dengan video-video Oke Otomotif Channel. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.